Kita semua pengen hidup yang lebih baik kan? Entah itu soal hubungan, keuangan, kesehatan, atau sekadar rasa tenang di dalam diri. Dan mungkin kamu udah sering dengar soal law of attraction. Pikiran menarik kenyataan, energi menarik energi. Tapi coba jujur sebentar. Udah berapa kali kamu afirmasi, visualisasi, berusaha positif, tapi hasilnya nihil? Atau dapat, tapi nggak bertahan lama? Masalahnya bukan di kamu. Masalahnya, kamu cuma pakai satu sisi dari sistem semesta. Dan kayak nyalain motor cuma setengah starter, yang nggak akan nyala. Hari ini, aku mau ajak kamu kenalan dengan dua hukum semesta. Yang kalau kamu gabungkan, bisa bikin realita kamu berubah drastis. Nggak cuma secara luar, tapi juga dalam. Dua hukum ini saling melengkapi. Yang satu bantu kamu tahu apa yang kamu mau dan nariknya ke dalam hidupmu. Yang satu lagi bantu kamu nggak sabotase diri sendiri dan justru mempercepat semuanya datang. Gabungkan keduanya dan kamu akan kaget gimana hidup bisa berubah pelan-pelan tapi pasti. Bahkan dalam waktu 7 hari. Bukan karena semestanya berubah, tapi karena kamu selaras dengan cara kerjanya. Yuk kita masuk ke pembahasan. Masalah umum yang sering muncul. Banyak orang yang tertarik sama law of attraction ngerasa excited di awal. Mereka mulai afirmasi tiap hari, visualisasi sebelum tidur. Bahkan nulis goal di jurnal pakai tinta warna emas. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak ada perubahan yang berarti. Lalu muncul pertanyaan, apa gue salah cara? Apa semesta nggak denger gue? Apa gue nggak cukup positif? Dan akhirnya banyak yang nyerah. Padahal bukan kamu yang salah, bukan juga semestanya yang cuek. Tapi cara kamu pakai hukum semesta ini belum utuh. Selama ini kamu fokus di menarik sesuatu dari luar. Padahal realitas luar cuma cermin dari apa yang kamu pancarkan dan kamu yakini di dalam. Kamu bisa bilang, aku pengen hubungan sehat. Tapi kalau vibrasimu penuh takut ditinggalin dan asumsimu adalah semua orang pasti ninggalin gue, yaitu yang bakal kamu tarik lagi dan lagi. Kebanyakan orang pakai law of attraction kayak nulis wishlist ke semesta. Tapi lupa bahwa semesta nyambung ke vibrasi dan asumsi internal, bukan sekedar kata-kata. Dan disitulah gabungan dua hukum ini jadi penting. Karena saat kamu tahu celahnya di mana, kamu bisa betulin arah energimu, tanpa harus afirmasi 100 kali sehari sambil nahan emosi. Perkenalan dua hukum semesta yang harus digabungkan. Selama ini kamu mungkin cuma kenal satu hukum. Law of attraction, hukum tarik-menarik. Pikiran positif menarik hal positif. Energi baik akan menarik kejadian baik. Dan ya, itu valid. Tapi cuma sebagian dari sistem semesta yang lebih besar. Karena kenyataannya, law of attraction itu nggak berdiri sendiri. Dia dipengaruhi dan dikendalikan oleh hukum lain yang sering dilupakan. Yaitu law of vibration dan law of assumption. Ini ibaratnya kamu pengen nyetir ke tujuan baru, tapi cuma pegang setir doang, tanpa ngidupin mesin dan tanpa tahu arah. Setirnya yaitu law of attraction, tapi mesinnya itu law of vibration. Dan GPS-nya law of assumption, yang ngarahin kamu ke versi realita yang kamu yakini paling dominan. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa udah narik, udah pengen, udah afirmasi, tapi kenyataan masih sama aja, itu karena kamu belum selaras antara frekuensi dan keyakinan. Kamu pengen satu hal, tapi kamu bergetar di frekuensi lain dan percaya hal sebaliknya. Gabungkan dua hukum ini, getaran dan asumsi, dan semesta mulai kerja bareng kamu, bukan malah nyeret kamu ke arah sebaliknya. Penjelasan hukum pertama, yaitu law of vibration. Sebelum sesuatu bisa ditarik ke hidup kamu harus laras dulu sama energinya. Dan ini yang banyak orang lupa. Segala hal di alam semesta ini, pikiran, emosi, benda, bahkan kata-kata, semuanya punya frekuensi. Dan itulah inti dari law of vibration. Semesta nggak merespon apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu pancarkan secara konsisten. Contoh gampang deh, kamu bilang ke semesta, aku mau hubungan yang penuh cinta. Tapi setiap hari kamu mikir, gue takut ditinggal. Kayaknya dia udah bosen sama gue nggak layak dicintai. Vibrasi kamu bukan cinta, tapi takut, cemas, dan ngerasa nggak cukup. Dan itulah yang kamu pancarkan. Semesta cuma bilang, oke, kamu lagi getar di rasa takut. Ini ya, tak kasih situasi yang cocok sama getaran itu.
Ya kayak radio. Kalau kamu pengen denger lagu dari frekuensi 987 FM misalkan, tapi kamu masih nyetel di 895 FM, ya lagunya nggak bakal nyambung. Bukan karena lagunya nggak ada, tapi karena kamu belum selaras. Itulah kenapa law of vibration itu penting. Kamu bukan cuma perlu pengen, kamu perlu jadi orang yang udah punya apa yang kamu pengen secara vibrasi. Kamu pengen dicintai, rasain dulu cinta dari diri kamu sendiri. Kamu pengen kelimpahan, bergetarlah dari rasa cukup, bukan dari kekurangan. Karena saat kamu udah getarannya nyambung, realita mulai bergeser. Dan bukan karena kamu maksa, tapi karena semesta nggak bisa nggak buat nyocokin frekuensimu. Penjelasan hukum kedua, law of assumption. Kalau law of vibration itu tentang frekuensi yang kamu pancarkan, maka law of assumption itu tentang keyakinan dominan yang kamu pegang sebagai kebenaran. Dan ini yang sering jadi akar dari semua realita yang kamu alami. Law of assumption bilang, apa yang kamu anggap benar akan jadi realita kamu. Nggak peduli itu logis atau nggak peduli juga orang lain percaya atau enggak. Kalau kamu percaya kamu selalu gagal, hidup kamu akan nyediain skenario biar kamu ngalamin kegagalan itu terus-menerus. Contoh kecil, kamu lagi dekat sama seseorang, tapi di dalam hati kamu yakin, paling juga dia bakal ninggalin gue kayak yang lain. Dan boom, beberapa minggu kemudian dia mulai menjauh, ghosting, lalu benar-benar pergi. Padahal kamu udah kasih perhatian, udah jaga komunikasi, tapi asumsi kamu bekerja di belakang layar, kayak software yang diam-diam ngejalanin skrip. Aku ditinggal sama dengan aku aman. Karena kamu udah terbiasa dengan pola itu, semesta bantu kamu ngejalanin skenario yang kamu yakini tanpa sadar. Law of assumption ini kuat banget, karena dia membentuk cara kamu bersikap, bereaksi, dan ya, bergetar. Dia nyambung langsung ke law of vibration. Makanya, asumsi positif tanpa vibrasi yang selaras, mandek. Dan vibrasi positif tanpa asumsi kuat, cepat goyah. Dua-duanya harus saling melengkapi. Kamu bisa afirmasi aku dicintai, tapi kalau di dalam kamu masih mikir dia nggak mungkin cinta aku, ya yang jalan tetap asumsi dominan itu, bukan kata-katamu. Jadi kalau kamu mau realita berubah, nggak cukup cuma afirmasi doang. Kamu harus ganti cara kamu melihat diri sendiri dan yakini versi baru itu 100%. Kenapa harus digabungkan? Coba bayangin kamu pesan ojek online. Kamu buka aplikasinya, nyalain GPS. Nah, itu adalah law of vibration. Artinya, kamu udah kasih sinyal ke sistem. Ini loh posisi gue sekarang. Tapi kalau kamu nggak masukin tujuan atau kamu ragu sama alamatnya, sistemnya bingung. Drivernya nggak akan jalan. Nah, tujuan yang kamu isi itu law of assumption. Itulah keyakinan kamu. Kamu harus tahu dan yakin kamu mau kemana. Baru sistem bisa proses dan antar kamu ke sana. Jadi gini sederhananya. Law of vibration yaitu sinyal kamu nyala. Kamu siap untuk diakses semesta. Nah, law of assumption, kamu kasih tahu semesta. Ini loh realita yang gue pilih dengan yakin. Kalau dua-duanya aktif, baru semesta jalanin prosesnya. Manifestasi mulai bergerak. Tapi kalau kamu cuma nyalain vibrasi, tanpa asumsi yang jelas, kamu kayak orang yang muter-muter tapi nggak tahu mau kemana. Sebaliknya, kalau kamu punya asumsi kuat tapi vibrasinya nggak selaras, kayak masukin tujuan tapi GPS-nya mati, ya tetap nggak bisa nyampe. Kuncinya adalah gabungan, yakin, merasa udah punya, dan kamu pancarkan itu secara konsisten. Itu yang bikin manifestasi jadi cepat, alami, bahkan terasa effortless. Karena semesta akhirnya bisa baca sinyal kamu dan tahu kamu siap menerima apa yang kamu minta. Nah, jadi kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini adalah semesta nggak pilih-pilih orang. Dia cuma ngerespon getaran dominan kamu. Nggak peduli kamu siapa, dari mana, atau seberapa banyak kesalahan yang kamu rasa pernah kamu buat, kamu tetap punya kuasa penuh untuk geser hidupmu ke arah yang kamu mau. Tapi semua itu dimulai dari satu hal. Apa yang kamu yakini benar tentang diri kamu sendiri. Itu kuncinya. Karena saat kamu mulai percaya dan ngerasa kamu layak, dunia luar mulai nurut. Kalau kamu ngerasa dapat insight dari video ini, jangan cuma ditonton. Refleksikan. Tulis di komentar,
Apa asumsi baru yang mau kamu pilih mulai hari ini? Dan kalau kamu pengen belajar teknik manifestasi specific person secara lengkap, urut, dan langsung bisa dipraktikkan, aku udah siapin panduan khusus buat kamu. Ini adalah ebook aku, Manifest Your Specific Person with the Law of Assumption. Ini panduan buat ambil kendali hidup kamu lagi. Dan trust me, kamu bakal ngerasa jauh lebih powerful setelah baca dan praktekinnya. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau kamu pengen lebih dalam, di video selanjutnya, aku bakal bahas kenapa manifestasi kamu gagal. Padahal udah visualisasi dan afirmasi tiap hari. Trust me, kamu gak mau ketinggalan yang itu. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang butuh pencerahan. Dan like kalau kamu ngerasa ini ngebuka mata kamu sedikit aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.